Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang menarik dari pasien ya. Jadi ada pasien yang bertanya seperti ini. Jadi dia itu mengalami gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik stadium 2. Terus yang ditanyakan adalah apakah pasien gagal ginjal kronik stadium 2 itu juga harus membatasi minum? Kita bahas ya. Penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik stadium 2 itu dinilai dari pemeriksaan EGFR. Teman-teman bisa cek penjelasan tentang EGFR di video saya yang ini. Jadi EGFR antara 60 sampai 90 itu masuk dalam stadium 2 penyakit ginjal kronik. Nah, biasanya pada penyakit ginjal kronik itu seperti yang pernah saya jelaskan juga di beberapa video saya yang lampau ya. Jadi pada penyakit ginjal kronik itu nantinya akan terjadi kerusakan ginjal yang sifatnya bertahap. Jadi kadang-kadang kerusakan di satu stadium atau di antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda dan belum tentu berbarengan semuanya. Jadi kalau kita bahas tentang fungsi ginjal, kan sebenarnya fungsi ginjal itu ada dua ya, kita recall sedikit ya. Ada fungsi ekskresi atau pembuangan di mana fungsi ginjal ini berfungsi sebagai alat membuang terutama untuk keseimbangan air. Jadi kelebihan air dibuang, lalu keseimbangan asam basa, kelebihan asam atau basa dibuang. Lalu juga biasanya metabolisme protein ya dalam bentuk nitrogen, ureum itu juga kelebihannya akan dibuang dan lain-lain. Lalu ada juga fungsi hormonal, di mana dia menghasilkan beberapa hormon yang berperan untuk mengatur tensi, untuk mengatur pembentukan sel darah merah. Nah, itu semua juga dihasilkan oleh ginjal. Memang salah satu fungsi ginjal yang tadi saya katakan adalah mengatur keseimbangan air, ini juga dilakukan oleh ginjal. Artinya, bila nanti ada penurunan fungsi ginjal, maka suatu saat itu memang ginjal itu bisa juga mengurangi atau berkurang kapasitas pembentukan kencingnya. Pada gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik stadium 2, itu jarang sekali sudah terjadi gangguan keseimbangan air. Kecuali memang misalnya pada kondisi stadium 2 itu disertai dengan gangguan pompa jantung. Jadi itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau murni dia hanya gagal ginjal kronik stadium 2 dan fungsi jantung atau fungsi pompa jantungnya itu masih baik, jarang sekali sudah terjadi penurunan kapasitas pembentukan kencing. Jadi pada prinsipnya pada orang gagal ginjal itu tidak semuanya harus dilakukan pembatasan jumlah cairan yang dikonsumsi baik dari makanan atau minuman. Karena pada prinsipnya apabila ginjal tersebut belum mengalami gangguan dalam membentuk kencing, belum mengalami gangguan dalam melakukan proses keseimbangan air, maka tidak perlu juga dibatasi konsumsi cairannya. Jadi jelas ya Nevro Friends, pada prinsipnya pembatasan konsumsi cairan baik dari makanan atau minuman itu tidak perlu dilakukan pada semua pasien gagal ginjal stadium berapapun kalau dia memang masih bisa memiliki kapasitas produksi kencing yang normal. Gimana cara taunya? Memang harus didiskusikan dengan dokter ginjalnya. Pasien akan dipandu atau dibantu untuk mengukur jumlah kencingnya per hari itu sebenarnya cukup atau tidak. Dan petunjuk lain, kalau misalnya dia sudah terganggu masalah keseimbangan airnya, pasti dia akan mengalami yang namanya bengkak. Bengkak bisa di kaki, di perut, bahkan di seluruh tubuh. Atau mungkin kadang dia juga sudah mengalami sesak. Mungkin juga dia ada kombinasi dengan gangguan fungsi jantung. Bila tidak ada itu semua, sebenarnya mungkin produksi kencingnya itu masih normal. Kalau masih normal, pasien ini stadium berapapun ya saya bilang, tidak hanya penyakit ginjal kronik stadium 2, tapi bisa juga stadium 3, 4, 5. Kalau produksi kencingnya masih bagus, masih normal, terutama jumlahnya ya. Jumlah ini harus diukur secara presisi, harus betul-betul diukur, dan kalau memang normal sesuai dengan jumlah yang seharusnya memang dia keluarkan setiap hari, ya berarti dia tidak perlu membatasi konsumsi cairan.